Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsanul Kamil akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian bertugas sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti yaitu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya. Penyidik diatur dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zul Arsi. Saya akan menjelaskan tugas dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum atau jaksa. Pasal 1 angka 6 huruf B KUHP mendefinisikan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 6 huruf B KUHP mendefinisikan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan pasal 14 KUHP, penuntut umum mempunyai wewenang 1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. 2. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik. 3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. 4. Membuat surat dakwaan. 5. Melimpahkan perkara ke pengadilan. 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dari waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. 7. Melakukan penuntutan. 8. Menuntut perkara demi kepentingan hukum. 9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. 10. Melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Emri Faldi Prakoso. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang pengadilan negeri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim guna memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan kepada hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara, baik perdata maupun pidana. Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh hakim. Pengertian hakim menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk hakim di pengadilan negeri, hakim tinggi di pengadilan tinggi, serta hakim agung di Mahkamah Agung. Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa karena hakim selain sebagai pegawai negeri, hakim juga diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Hakim berbeda dengan pejabat lain. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut hakim agar supaya wajib mengadili
dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara-perkara yang diajukan karena hakim adalah tempat mencari keadilan untuk meminta keadilan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hadi Jaya Siradinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang LP atau Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana guna menjalani yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan bagi terpidana, baik pembinaan secara fisik maupun mental dengan cara memberikan kepada terpidana tersebut pendidikan sekolah, moral, agama, serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup yang baru setelah para terpidana tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas-tugas sosial yang memberikan wewenang kepada lembaga pemasyarakatan untuk menilai sikap perilaku terpidana serta menentukan langkah-langkah yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. Penilaian-penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana digunakan untuk mendorong diberikan upaya-upaya yang dapat meringankan terpidana dalam menjalani pemidanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya-upaya tersebut dapat berupa remisi atau pelepasan bersyarat yang semua itu mengarah agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Evan Aditya Respati. Di sini saya akan menjelaskan tentang advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat atau penasihat hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan serta dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sistem peradilan pidana. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.